musical. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca kitab puasa ya, karena sekarang sudah memasuki bulan puasa tahun 1444 Hijriah ya, maka saya akan mencoba membaca kitab yang membedah kitab seputar puasa yang ada di dalam kitab Fathul Qorib ya, tapi yang akan kita baca, akan kita bedah di sini adalah Mukhtasar kitab Takrib Matan Abu Syuja-nya ya. Ya, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada wa faraidus shaumi ya, rukun-rukun puasa atau fardu-fardu puasa yang di dalam kitab ini ditulis ada 4 ya, yaitu niat, yang kedua menahan dari makan, minum, dan menahan dari bersenggema atau hubungan suami istri, dan yang keempat adalah menahan dari muntah yang disengaja. Itu adalah rukun puasa, rukun-rukun puasa yang ditulis di dalam kitab Mukhtasar Takrib ini. Dan kita akan lanjut kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Baik, kita langsung ke teks kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Walladhi yuftiru, dan yang membatalkan bihi dengannya as-shaimu kepada orang, terhadap orang yang berpuasa adalah asrotu asya'a, ada 10 perkara. Jadi di kitab ini dituliskan yang membatalkan seseorang berpuasa itu ada 10 perkara. Yang pertama adalah ma wasala, sesuatu yang masuk atau sesuatu yang sampai amdan dengan sengaja ilal jaufi, kepada rongga atau kepada lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita ya. Dan di dalam tubuh kita itu disebutkan di sini ada 5 lubang ya, yang tidak boleh dimasukin oleh sesuatu apapun ketika sedang berpuasa. Lubang apa saja? Yang pertama tentu saja adalah lubang mulut ya. Lubang mulut, tentu ketika puasa kita harus menjaga mulut kita dari masuknya sesuatu, khususnya makanan. Karena kalau kita lagi puasa makan dan makannya itu sampai tertelan ya, sudah pasti itu batal puasanya. Lalu rongga yang tidak boleh dimasuki oleh sesuatu ketika puasa adalah rongga hidung. Hidung juga ketika puasa kita harus menjaganya, jangan sampai kemasukan sesuatu. Ya, dan batasannya ketika kita memasukkan benda sesuatu adalah ketika kita memasukkan sesuatu sampai kerasa nyegrak ya, atau bahasa kita terasa perih ke kepala ya, atau kita lagi intisyak memasukkan air ke hidung lalu sampai hidung airnya terhirup terlalu dalam ke dalam ya, sampai ke rasa perih nyegrak ya ke dalam kepala kita, maka itu batal puasanya. Tapi kita kalau hanya memasukkan tidak ke lubang hidung, tidak terlalu dalam ya, tidak merasakan sampai sakit, itu masih dimaafkan ya. Dan ini adalah kabar baik ya, bagi khususnya bagi yang suka ngupil ya, mohon maaf ya. Yang ngupil kalau hanya sebatas ini ya, mohon maaf, itu enggak membatalkan puasa. Lalu rongga ketiga yang harus kita jaga jangan sampai ada yang masuk ke dalamnya adalah rongga 2 telinga. 2 telinga ini jangan sampai kita masukkan sesuatu ketika kita puasa ya, karena akan batal puasa kita. Batasannya sampai mana?
Ya batasannya yaitu ketika kita memasukkan sesuatu dan sampai kerasa tembus ke dalam gendangnya ya, sampai kerasa perih ke kepala, ya maka itu batal puasa ya. Tapi kalau hajat kita sekitar tidak terlalu dalam, kita masih dimaafkan ya. Lalu lubang yang keempat dan yang kelima dalam badan kita yang tidak boleh dimasuki oleh sesuatu ketika berpuasa adalah yaitu lubang dubur di belakang dan lubang kubul di depan ya. Itu ketika puasa kita harus menjaganya agar jangan sampai memasukkan sesuatu ya, baik itu memasukkan obat ya ke dalam lubang dubur misalkan ya, atau memasukkan cairan ke dalam lubang depan, lubang kubul ya. Itu tidak boleh ketika berpuasa karena puasanya akan batal ya. Puasanya dipastikan akan batal. Yaitu yang pertama. Lalu yang kedua adalah memasukkan ma wasola amdan ilal jaufi auroksi ya, memasukkan sesuatu ke kepala ya. Di sini konteksnya adalah ketika kepala itu ada luka, ketika di kepala kita ada luka dan lukanya lumayan dalam, maka ketika kita masukin cairan obat atau apa dan cairannya sampai masuk sampai ke dalam otak ya, kerasa perih ke dalam kepala, ke dalam otak, maka puasanya batal ya. Ya, lalu yang membatalkan puasa yang ketiga yang ditulis di kitab ini adalah wal khubnatu fi ahadis sabilaini, yaitu adalah memasukkan suntikan atau obat ke dalam salah satu lubang dua ya, baik lubang depan maupun lubang belakang. Ya, jadi kita ketika puasa memang harus berhati-hati ya, jangan sering memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita, yang khususnya dalam hal ini adalah suntikan ataupun cairan obat yang kita masukkan ke dalam lubang dubur ataupun lubang kubul, maka bisa membatalkan puasa. Ya, lanjut ya, yang membatalkan puasa berikutnya yang keempat adalah walawat'u amdan, yaitu bersenggema atau hubungan suami istri dengan sengaja fil farji ya, di dalam farji, di dalam farji ya. Jadi puasa itu emang kita dilarang ya untuk melakukan hubungan badan di siang hari ya, karena kita memuliakan bulan suci Ramadan. Kalau kita melakukan itu, maka hubungan suami istri walaupun halal, tapi ketika dilakukan di siang hari bulan Ramadan ataupun ketika kita sedang berpuasa sunnah apapun, maka itu membatalkan puasa. Dan ada kafaratnya ya bagi orang suami istri yang bernekat melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, itu ada kafaratnya dan harus ditebus ya, dan nanti akan dibahas pada bab tersendiri. Lalu yang membatalkan puasa yang berikutnya yang kelima ya, yang keenam, yaitu wal injalu anil mubasyarati, yaitu keluar mani ya dari kulit ya. Maksudnya keluar mani dalam hal ini adalah keluar mani dengan disengaja tanpa berhubungan suami istri ya, yang dalam bahasa kita sering kita sebut onani ya. Mohon maaf ya, kita mengeluarkan sperma dengan sengaja dengan sentuhan kulit kita ya, maka kalau disengaja itu membatalkan puasa. Baik kita keluarkan sperma kita dengan tangan kita sendiri ya, dengan cara yang haram, ataupun kita keluarkan sperma kita dengan cara yang tidak haram oleh tangan istri kita ataupun oleh tangan budak perempuan ya kalau zaman dulu, maka itu bisa membatalkan puasa dan akan membatalkan puasa jika dilakukan di siang hari bulan Ramadan ataupun ketika kita sedang melakukan puasa sunnah. Ya, lalu yang membatalkan puasa yang berikutnya adalah
wal haidu haid, keluar darah haid, dan ini khusus untuk perempuan ya. Lalu wan nifasu, dan keluar darah nifas, juga khusus untuk perempuan yang baru melahirkan. Dan yang membatalkan puasa yang kesembilan adalah wal jununu, gila ya, gila ya. Misalkan seseorang ketika sahur sehat ya, lalu tiba-tiba kehilangan kesadaran karena gila ketika sudah terbit fajar ya, maka batal puasanya dan harus dikodok ketika dia sudah sadar. Lalu yang membatalkan puasa yang terakhir adalah waridatu ya, waridah, yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Ya, ini yang bisa disampaikan ya. Semoga kita bisa menjaga puasa kita dari perkara-perkara yang membatalkan ini ya, agar kita mendapatkan pahala yang besar, pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di sini pembahasan saya ya. Insya Allah kita lanjut ya ke kajian berikutnya mengenai hal-hal yang disunahkan ketika sedang berpuasa. Dan akhirul kalam, saya pamit undur diri. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.